Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya, Bapak Ibu pendidik, dosen terutama, dan sahabat pendidik setia penonton channel YouTube Aris Setiawati. Kembali saya akan memaparkan tentang RPS tadi ya, RPS dan capaian pembelajarannya, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, mohon izin share screen untuk. Oke, sekarang saya akan bicara tentang analisis kompetensi capaian belajar mata kuliah. Capaian pembelajaran atau learning outcome materi diklat ya ini. Peserta pelatihan diharapkan dapat membuat analisis pembelajaran dan untuk mata kuliah yang dibina. Secara khusus peserta melakukan analisis pembelajaran, menjelaskan prosedur analisis pembelajaran. Nah, sekarang apa analisis pembelajaran itu? Yaitu proses menjabarkan kemampuan atau perilaku capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dengan CPMK ya. Menjadi kemampuan atau capaian pembelajaran khusus CPK. Dari CPMK menjadi CPK ya. Ini secara logis dan sistematis. Nah, manfaat analisis pembelajaran mengidentifikasi semua kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa, menentukan urutan pelaksanaan pembelajaran, menentukan titik awal proses pembelajaran melalui penentuan perilaku awal mahasiswa. Struktur kompetensi ada hierarkikal, prosedural, mengelompokkan, dan kombinasi. Nah, kombinasi ini saya sudah melalui kombinasi ya, combine dengan kurikulum lama dan SKKNI. Struktur hierarkikal, susunan beberapa kompetensi di mana satu atau beberapa kompetensi menjadi prasyarat bagi kompetensi berikutnya. Ini kan. Contoh struktur hierarkikal. Menganalisis hubungan uang beredar dalam investasi. Ini bacanya dari bawah ya. Misalnya, menjelaskan hubungan uang beredar dalam investasi. Terus kemudian menyebutkan faktor-faktor. Ini kan tadi ya. Aduh, kenapa lari-lari ya? Ini tadi contoh struktur hierarkikal. Ini menjelaskan hubungan jumlah uang beredar dengan investasi contohnya. Terus kemudian bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, lalu menganalisis hubungan uang beredar dengan investasi. Berikutnya adalah struktur prosedural. Kedudukan beberapa kompetensi yang menunjukkan suatu rangkaian pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, tetapi antar kompetensi tersebut tidak menjadi prasyarat untuk kompetensi lainnya. Ini ya, nih berjajar ini. Kalau berjajar gini namanya struktur prosedural, artinya ya secara prosedur. Nah, contoh struktur prosedural, contohnya nih. Ini, mengolah data kajian media, ini apa sih yang dilakukan? Menyusun proposal dulu, kajian media, menyusun instrumen kajian media, baru mengumpulkan datanya dan mengolah datanya. Ini mengolah ya, nggak jelas ini. Harusnya diganti dulu. Jadi Bapak Ibu ini adalah untuk struktur prosedural. Kalau prosedural itu kan sesuai prosedur ya. Kalau sesuai prosedur berarti tadi kalau udah disusun proposalnya, kemudian proposalnya susul, kemudian instrumennya apa ditentukan, kemudian data dikumpulkan lalu diolah datanya. Begitu ya. Itu adalah prosedural. Kemudian ini adalah pengelompokan klaster. Beberapa kemampuan yang satu dengan lainnya tidak memiliki ketergantungan, tetapi harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang kemampuan berikutnya, klaster. Kalau sama kita juga ada klaster kayak gini ya. Kalau kompetensi juga klaster sama. Contoh pengelompokan, ini klaster ya. Contohnya ini harus diganti semua. Hitam. Oke, biar bisa dibaca. Ini mata kuliah penanganan susu segar. Berarti ini contoh pengelompokan nih ya. Berarti mata kuliah apakah ini? Apa mata kuliah boga ya? Ada nggak ya boga atau makanan ini kan penanganan dan atau gizi ya, ahli gizi ya, penanganan dan pengolahan susu segar nih.
menjelaskan cara pembuatan ini, menjelaskan cara mengolah susu segar itu apa? Menjelaskan cara pembuatan menteganya dulu, menjelaskan cara pembuatan keju cheddar, menjelaskan cara pembuatan susu kental, menjelaskan cara pembuatan susu bubuk. Ini pengelompokan kan, dikelompokkan ya. Dari susu itu bisa menghasilkan apa saja gitu kan. Kelompokan. Nah, ini adalah kombinasi. Kalau kombinasi kita beberapa ini harus dihitamkan dulu biar bisa baca Bapak Ibu. Beberapa kemampuan yang susunannya terdiri dari bentuk hierarkikal, terus kemudian prosedural maupun pengelompokan. Ini kita lihat di sini, nih gabungan ya. Nih. Oke, fungsi-fungsinya sekarang. Ini kita lihat ya fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen pada tingkat operasional ini. CPMK ini capaian pembelajaran mata kuliah mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada tingkat operasional. Kemudian menyusun tindak lanjut mengatasi perbedaan antara rencana dan kenyataan. Kalau baca kita kan dari bawah nih, dari bawah ini fungsi-fungsinya. Nah, ini satunya di sini nih. Menjelaskan teori manajemen umum. Ini secara umum di sini. Kemudian menjelaskan fungsi dan proses perencanaan, menjelaskan fungsi dan proses pengorganisasian pengelompokan atau kegiatan, kemudian menjelaskan fungsi dan proses penyediaan staf, kemudian menjelaskan proses dan cara mengimplementasikan suatu rencana pekerjaan, kemudian menjelaskan tata cara menganalisis perbedaan antara rencana dan kenyataan fungsi atau fungsi pengawasan. Baru dinaik karena menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam memecahkan contoh-contoh kasus penerapan di kegiatan operasional perbankan, menyusun tingkat lanjut mengatasi perbedaan antara rencana dan kenyataan, dan ini mampu menerapkan di sini terakhir mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada tingkat operasional. Fungsi-fungsi manajemen ya. Kemarin sudah ada kuliah fungsi manajemen dengan Mora TW. Nih, ini ada menulis kompetensi yang ada dalam CPMK. Melakukan analisis dengan cara menulis kompetensi khusus yang relevan dengan kompetensi umum dalam CPMK pada kertas-kertas kecil yang telah disediakan. Menentukan hubungan antara kompetensi khusus dan susunan hierarkikal, prosedural, atau pengelompokan atau kombinasi. Nah, menggambarkan hubungan antara kompetensi khusus tersebut dalam bentuk bagan. Mengidentifikasikan CPK yang sudah dikuasai mahasiswa, ini kompetensi awal, membuat garis batas horizontal untuk memisahkan kompetensi khusus yang sudah dikuasai dari kompetensi yang belum dikuasai mahasiswa. Memberi nomor setiap kompetensi khusus dimulai dari kompetensi yang paling awal yang harus dikuasai mahasiswa dimulai dengan nomor 1. Memberi tanda panah pada kompetensi khusus dimulai dari kompetensi yang paling rendah ke kompetensi yang paling tinggi, paling atas kalau tingginya. Oke, selanjutnya adalah perilaku awal dan karakteristik awal mahasiswa. Ada perilaku awal, karakteristik awal, garis batas perilaku awal, dan kompetensi khusus dalam struktur perilaku keseluruhan. Ini penomorannya seperti ini. Jadi kalau misalnya pertama itu di bawah dulu, terus naik-naik, ini adalah ini ya, CPMK-nya paling atas nih CPMK ini. Nah, maksudnya capaian mata kuliahnya di mana nih? Satu ini di mana? Ini baru awal. Kalau 2 sini berarti ini ada hubungannya nih di sini khusus umum ya. Oke. Ini analisis pembelajaran prosedur. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini tadi ya rangkuman analisis pembelajaran dan prosedur pembelajaran. Oke, saya stop share lebih dahulu. Itu tadi bagaimana cara membuat peta ya, peta yang lebih jelas. Jadi Bapak Ibu mungkin demikian, sudah cukup. Untuk selanjutnya akan dipaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.